Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Silakan Ibu Sumarni mau bertanya langsung saja. Baik Bu Ira, makasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf Ustadz, ini saya sebelum bertanya izinkan saya mengucapkan salam buat Ustazah Wardah. Semoga senantiasa disehatkan segera. Amin. Buat Ibu Ira, tadi saya sekejap dengar kalau lagi sakit, mudah-mudahan cepat disembuhkan. Amin ya Rabb. Amin. Terima kasih Bu Sumarni. Salam buat Ustazah Wardah, Ustaz. Iya, salam Ibu didengar, beliau hadir di sini Ibu. Insyaallah. Baik, makasih Ustaz. Aduh, sedih sekali Ustaz. Ya Allah. Siarah hari ini Ustaz, siarah Imam Hussein. Dari doa siarah ini, kalau sekilas kita sebagai pembelajar yang sudah sering membaca doa siarah ini, mungkin secara umum kita terima Ustaz, karena mulai dari sejarah kita tahu, kemudian siapa Imam Hussein. Yang jadi persoalan Ustaz di sini kan ada ungkapan laknat Ustaz. Sementara kalau kita membaca itu kemudian oleh orang-orang di luar dari Ahlul Bait, itu mungkin sekilas dia mengatakan atau mengklaim kita orang yang di mata manusia kita siapa sih kita Ustadz? Apa sih kita sementara berani melaknat begitu? Ya, bagaimana menjawab pertanyaan ini Ustadz, dan bagaimana menyikapi di luar sana Ustadz? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jawaban yang bisa saya berikan pertama adalah kita jangan membaca ziarah dan laknat didengar oleh orang lain yang belum paham atau tidak paham. Jangankan ziarah ada laknatnya, membaca ziarah saja tanpa laknat harus kita hindari. Kalau kita baca itu didengar oleh orang lain yang belum paham atau tidak paham, walaupun tanpa laknat. Apalagi baca ziarah dan laknatnya, hindari. Ini pesan saya, jangan sampai didengar oleh orang lain yang belum paham atau tidak paham. Bacalah sendirian di kamar begitu, atau tanpa suara. Nanti khawatir kalau baca teksnya dilihat atau dengar akan jadi masalah. Itu pesan saya yang pertama. Yang kedua, ketika mereka mengatakan ada laknatnya, maka jawabannya adalah bahwa kita ini mentaati Allah dan Rasulnya. Apapun yang disampaikan dan diberitakan Allah dan Rasulnya, maka kita lakukan. Misalnya di dalam surat Al-Ahzab bisa dibuka. Setelah ayat sholawat itu ada ayat laknat. Jadi ayat laknat itu banyak di Al-Quran, bukan satu ayat, banyak sekali ayat laknat. Artinya orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Termasuk juga ada orang yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya di dalam surat Al-Ahzab setelah di bawah ayat sholawat. Nanti bisa dibaca. Ya, bahwa orang-orang yang menyakiti orang beriman itu akan dilaknat oleh Allah dan Rasulnya, bahkan dilaknat oleh semua alam melaknatnya. Jadi kita hanya mengikuti saja bahwa ketika ada orang yang betul-betul terbukti dan ada buktinya dalam sejarah dia dilaknat oleh Allah dan Rasulnya, dan kita pun disuruh melaknatnya, kita nggak boleh berwilayah padanya, maka kita pun melaknatnya tentunya seperti itu. Misalnya iblis dilaknat enggak? Iblis dilaknat jelas. Iya. Abawastaqul wakan makafirin. Iblis ada ayat laknat tentang iblis. Maka apakah kita berwilayah pada iblis? Kita cinta, kita enggak mau laknat. Jadi kita pun akan terkena laknat kalau kita enggak melaknat. Maka mau enggak mau kalau kita betul-betul berwilayah pada Allah, maka konsekuensinya kita melaknat iblis. Kemudian siapa lagi? Fir'aun misalnya, raja-raja yang zalim itu terlaknat.
musuh-musuh para nabi semuanya. Bahkan putra Nabi Adam ya, ada dua kan, ada Qabil, ada Habil. Kita memihak mana? Kita memihak Qabil atau kita memihak Habil? Kalau kita memihak kepada Habil yang dibunuh, kita melaknat si Qabil si pembunuh, walaupun bersaudara, walaupun anak Nabi begitu, dan begitu semua seterusnya. Nah, jangankan sahabat Nabi, jangankan di luar keluarga Nabi, anak Nabi sendiri, anak Nabi Qabil, anak Nabi Adam, itu kita kutuk, kita laknat. Kenapa? Karena Allah mengutuk dia, Allah melaknat dia. Kenapa? Karena membunuh si Habil dengan kezaliman. Kita hanya ikut Allah dan Rasulnya dalam masalah laknat. Begitupun orang lain yang bukan anak, kayak Kan'an ya dilaknat, kita kutuk. Bahkan anak Nabi Nuh atau keponakan Nabi Nuh. Bisa istri Nabi Lut dilaknat. Juga yang lain juga ketika terbukti dalam sejarah dia orang jahat, musuh Nabi, musuh Imam Ma'sum, maka kita melaknat karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentu harus merujuk pada Al-Qur'an. Ya, jadi kalau ingin menyampaikan pertama dengan memperhatikan apakah orang itu akan menerima ucapan kita atau tidak. Kalau nggak menerima, kita kasih buku untuk membaca tentang masalah laknat dalam Al-Quran. Kalau dia bisa menerima, kita ajak pelan-pelan bahwa laknat ada di Al-Quran. Dan kalau di Al-Quran, kita pun harus melaknat mereka. Begitu. Itu buku. Mungkin globalnya kalau masih kurang, silakan ditanyakan sisi kekurangannya. Baik Ustadz, terima kasih. Saya cuma izin Ustadz, sekiranya boleh nanti lewat WA atau apa Ustadz informasi tentang surah-surah berkenan yang ada laknat tadi Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Sumarni untuk pertanyaannya. Silakan Ibu Busna, langsung saja. Ya, makasih Bu Ira. Sama-sama. Cepat sembuh ya Bu Ira. Iya. Ustazah tersayang, Ustazah Wardah. Iya Bu. Salam ya Bu. Salam Bu. Didengar Bu. Semoga cepat sehat. Ya. Pertanyaan saya yang pertama Ustaz. Ini tentang kedudukan para imam maksum. Kalau dilihat dari kedudukannya, maka puncaknya atau penghulu para syuhada adalah Imam Husain Ustadz. Iya. Yang saya ingin pertanyakan itu Ustadz, bahwa kenapa ya Imam Husain itu merupakan imam yang paling tragis dan merupakan puncak dari kesyahidan itu Ustaz. Karena kita ketahui bahwa semua imam itu adalah syahid. Semua dibunuh Ustaz. Imam Husain itu kesyahidannya itu tidak jauh dari jaraknya antara Rasulullah dengan ayahnya dan abangnya Ustaz. Nah, yang saya bayangkan itu Ustaz, separah dan sebejatnya para musuh-musuh imam di zaman Imam Husain itu, dibandingkan dengan imam-imam yang sudah terlalu jauh jaraknya dengan Rasulullah itu, sampai kesyahidan Imam Husain itu sangat tragis Ustaz. Sementara kalau di benak saya ini kan masih sangat dekat jaraknya dengan Rasulullah. Apakah memang sebegitu musuh-musuh imam itu Ustadz, memang puncaknya ya di Imam Husain. Nah, kita turun lagi ke bawah dengan imam-imam yang lain juga kita kenal bagaimana imam yang lain juga disiksa, seperti Imam Musa Qasim di penjara di bawah tanah, dan imam-imam yang lainnya, walaupun ada yang meninggal karena diracun gitu loh Ustadz. Yang saya ingin yang saya pertanyakan itu Ustadz, kok bisa ya di zaman yang masih sangat dekat dengan Nabi, sebegitu tragisnya Imam Husain diperlakukan dibanding dengan imam-imam yang sudah sangat jauh jaraknya dengan Rasulullah dan Imam Ali gitu loh Ustadz. Yang pertama Ustadz.
Terus yang kedua itu ada amalan yang biasa saya lakukan itu Ustadz, karena saya pernah membaca dari, kalau tidak salah itu salah satu ulama besar lah di Imam di Ahlul Bait. Ketika keluar dari rumah itu kita membaca salam kepada Imam Husain itu sambil menunjuk ke langit Ustaz. Jadi itu apakah amalan itu sahih atau gimana Ustaz? Maksudnya kita ketika mau keluar rumah itu sambil menunjuk langit kita membaca salam kepada Imam Husain. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang pertama yang bisa saya berikan jawabannya adalah bahwa musuh-musuh Imam Husain itu bukan saja orang-orang yang lahir di kemudian di masa kecil kita Rasulullah. Bahkan banyak musuh-musuh Husain itu ketika pada masa Nabi bersama Nabi. Ya, itu yang pertama. Jadi banyak sahabat Nabi, tidak sedikit sahabat Nabi yang hidup bersama Nabi kemudian menjadi musuh Imam Husain. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, musuh Imam Husain itu sekalipun mungkin sebagian mereka tidak bersama Nabi, tapi mereka kena semacam provokasi dari keluarga mereka, sahabat mereka yang dibunuh, dibantai ketika masa kafir di perang Badar, di perang Khandaq, di perang yang lainnya begitu. Sehingga singkatnya bahwa musuh-musuh Husain itu sebenarnya mereka sudah punya dendam sejak masa Rasulullah. Mereka tidak bisa membalas dendamnya atas keluarga mereka yang ketika kafir dibunuh oleh Imam Ali, maka kemudian mereka luapkan dendamnya kepada Al-Husain alaihissalam. Jelas ya? Jadi singkatnya bahwa di masa Rasulullah itu terjadi peperangan kan, perang Badar, ada perang Khandaq, ada perang yang lainnya banyak sekali. Itu yang paling berjasa, yang paling banyak membunuh atau jagoannya lah katakanlah dalam peperangan itu, yang paling berjasa dalam Islam adalah Imam Ali. Kalau Rasulullah nggak membunuh, Rasul mengatur strategi, memerintahkan, sehingga dendam kekerasan, dendam darah ini dari musuh-musuh Islam yang kemudian masuk Islam itu tertunjuk pada Imam Ali. Disitulah mereka menyimpan dendam. Karena nggak bisa membalas dendam di masa Rasulullah, mereka terpaksa masuk Islam dengan tujuan nanti akan membalas dendam. Sehingga di masa Imam Hasan pun, bahkan sejak masa Rasulullah telah wafat, mereka juga sudah menaruh dendam kusumat untuk menghancurkan Imam Ali. Sudah kelihatan sekali. Dan begitu selanjutnya sampai pada Imam Hasan pun mereka terus ingin menghancurkan Imam Ali, ingin melenyapkan. Ya. Tapi selama beliau masih hidup, Imam Ali masih hidup, belum bisa. Nah, puncak-puncaknya baru mereka bisa meluapkan dendam kusumatnya itu pada masa Imam Husain. Sehingga yang mendendam itu adalah orang-orang yang dekat dengan Rasulullah, sahabat Rasulullah, atau kena provokasi dari keluarga mereka, yang mana keluarga mereka telah mati dibunuh oleh Imam Ali dalam berbagai peperangan. Dendamnya disimpan sehingga mereka masuk Islam untuk tujuan mendendam. Nah, karena mereka nggak bisa mendendam pada masa-masa sebelumnya, kesempatan ada pada Imam Husain, maka pada masa Husain mereka meluapkan dendamnya, dia itu di Karbala begitu. Itu jawabannya Bu. Ini bisa dipahami nanti ya, kronologis tidak seperti itu. Mengapa bahwa Imam Husain dibantai oleh orang-orang yang dekat dengan Rasulullah dan masanya nggak jauh. Itu ada hubungan dengan para pendendam dari orang-orang kafir Quraisy yang mereka keluarga dibantai atau dibunuh dalam Islam, itu oleh Imam Ali. Dan perang Badar misalnya ada 70 orang dari kaum kafir Quraisy, kaum musyrikin yang dibunuh dalam perang Badar. Separohnya itu 35 orang di tangan Imam Ali sendirian, kan luar biasa. Nah, begitulah dalam perang berikutnya pun jasa Imam Ali luar biasa, sehingga beliau menjadi tujuan utama dendam dari mereka. Ketika nggak bisa pada masa Imam Ali, pada masa berikutnya, tapi terwujudnya dari mereka pada masa Imam Husain alaihissalam. Begitulah dendam yang kusumat, yang nggak bisa dipadamkan oleh mereka. Ya, setelah terjadi perang Karbala, Muawiyah
Bani Umayyah ini dan antek-anteknya, ya para pengikutnya merasa sangat puas sekali, mereka bisa membalas dendamnya atas kakek mereka yang dibunuh dalam perang Badar dan seterusnya seperti itu. Itu yang pertama Bu yang bisa saya pahami insya Allah. Yang kedua tentang amalan tersebut, seperti yang pernah saya singgung bahwa doa dan amal itu ada dari Al-Quran yang paling tinggi. Doa dari Al-Quran. Ini ada dari Rasulullah, itu hadis-hadis Rasulullah, bimbingan Rasulullah. Itu juga tinggi setelah Al-Quran. Yang ketiga dari para imam masum, dari Imam Ali, Imam As-Sajjad, banyak doa-doa dari para imam masum setelah Rasulullah urutannya. Nah berikutnya ada doa-doa bimbingan zikir-zikir dari para urafa, dari Imam Khomeini misalnya, dari Syekh Bejat, yang tidak ada di Al-Quran, tidak ada di hadis, tidak ada di riwayat. Dari mana? Dari pengalaman mereka. Mereka dari mana? Ya kita nggak tahu. Yang jelas mereka tidak mengada-ngada. Mereka dapat bimbingan dari Imam Masum. Contohnya banyak. Seperti contohnya misalnya tawasul Syahtusi. Tawasul Syahtusi nggak ada di hadis, nggak ada di riwayat, apalagi di Al-Quran. Nah, di mana beliau dapat? Beliau dapat ketika Imam Ali mengajarkan pada beliau dalam mimpi. Ya. Dan mana mimpi bukan mana mimpi kayak kita. Mana mimpi di sini adalah di alam mukasyafah atau alam musyahadah. Kan roh mereka itu hidup, roh mereka keluar, roh mereka bisa jumpa Imam Ali dan diajarkan di situ. Ini satu contoh. Ini pun bisa jadi bahwa salam menuju pada ke langit ini itu nggak ada di Al-Quran, nggak di hadis, nggak ada di riwayat. Nah, ini pengalaman seorang urafa, seorang ulama, pengalaman beliau sendiri, pengalaman spiritualnya sehingga bisa disampaikan pada yang lain begitu. Mengapa pengalaman beliau seperti ini? Itu salam sambil menuju ke langit. Nah, ini tentu penafsirannya bisa dikira-kira, ya. Kalaupun salah nggak berdosa, nggak bahaya. Ketika kita menafsirkan mengapa tangan ke langit, ini pengalaman para urafa, ya. Cuma kita jangan mengada-ngada. Kita mengikuti apa yang ulama katakan, ulama yang dipercaya. Kalau kita nggak paham, kita boleh tanya pada yang lain, atau kita bisa juga misalnya mengait-kaitkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan akidah. Misal ke langit menunjukkan ketinggian, ya. Atau ke langit kita menunjuk pada Imam Husain yang ada di alam barzah, seperti itu. Itu pun nggak ada masalah seperti itu dan dibolehkan. Yang penting jangan mengada-ngada insya Allah. Itu barangkali bisa saya sampaikan dua jawaban secara global. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Terima kasih juga Bu Gusna untuk pertanyaannya. Sebelum Ibu Novita Henry, karena pertanyaan saya masih berhubungan dengan pertanyaan Bu Gusna, saya izin dulu. Ustadz tadi kan Ustadz singgung mengenai karena ada dendam yang sebelumnya dengan ke Rasulullah, jadi ditumpahkan ke Imam Husain. Apakah dendam ini itu genetik atau dendam pengaruh dari luar, Ustaz? Karena di banyak yang banyak yang mempengaruhi gitu kebencian sehingga terjadinya dendam. Apakah memang genetik turunan atau memang ada lebih banyaknya faktor luar, Ustaz? Ya. Ini pun kembali pada masalah tadi ilat ma'lul, hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Ini penting menggali dan pelajari tentang masalah ilat ma'lul, sangat penting sekali. Ya, globalnya bahwa setiap akibat itu mustahil sebabnya satu. Ini harus kita pegang erat-erat. Tidak ada apapun akibat, baik itu kesuksesan, baik itu penyakit, baik itu kesembuhan, apa saja yang namanya akibat mustahil sebabnya satu. Sebabnya pasti banyak. Paling tidak globalnya ada dua, ada sebab lahiriah atau sebab material, dan ada sebab ma'nawiyah atau sebab non material. Itu dua sebab secara global, ya. Enggak mungkin satu sebab. Nah, terkait masalah dendam juga mustahil sebabnya hanya satu, pasti beragam, pasti beberapa sebab. Apakah ada unsur genetik? Bisa jadi, ya. Karena genetik sangat kuat sekali, tapi mustahil hanya genetik saja, nggak mungkin. Ada unsur lain. Apa unsur lainnya? Ya pastinya kelemahan imannya, kemudian terbujuk karena harta atau karena ketakutan diancam dan karena yang lainnya sehingga ada dendam. Ya, dendam itu bisa karena kelemahan mentalnya, kelemahan imannya sehingga mudah diprovokasi seperti itu.
Nah, itu yang paling paling efektif menurunkan dendam pada orang lain. Misalnya banyak contohnya sih, antara suku misalnya ketika terjadi peperangan antara suku di masa jahiliyah, ya sampai antara suku Aus dan Khazraj itu berapa abad itu, lebih 100 tahun. Kalau 100 tahun kan udah pada meninggal yang generasi sebelumnya. Kok yang setelahnya bisa ada dendam? Itu karena provokasi dari atasan, dari keluarga yang terdahulu ke keluarga yang berikutnya. Itu ada provokasi, ya ada hasutan begitu. Sehingga dendamnya berkelanjutan seperti itu. Ya. Dalam masalah agama juga begitu. Agama seperti masalah wilayah, masalah baro'ah, masalah imamah, ada dendam juga kalau kita nggak paham. Sehingga berkelanjutan sampai nanti selesai zuhurnya imam zaman, nggak ada dendam lagi. Ya, orang tidak berwilayah tidak ada dendam lagi. Kalau orang yang tidak berwilayah ada dendam, ingin menghancurkan wilayah, luar biasa. Itu dalam agama padahal. Kenapa? Ya karena provokasi, kadang nggak paham, nggak mengerti. Ada orang yang menjelaskan tentang hal-hal yang dianggap buruk padahal di situ kebaikan. Ya. Jadi bukan saja unsur genetik, itu pun pastinya ada, tapi unsur lain ada faktor luar seperti provokasi, iman yang lemah, mental yang lemah, ada rayuan bujukan karena harta, ada rasa ketakutan, ancaman, dan ada yang lainnya sehingga dendam akan timbul seperti itu. Jelas Bu ya, insyaallah. Iya, baik Ustaz. Ustaz, afwan Bu Ira, ini boleh saya hubungkan kembali dengan ini masalah ini kan Nabi sudah tahu Ustaz bahwa ini niat masuk Islamnya karena A atau B alasan C dan lain sebagainya. Kemudian sudah disampaikan dalam kitab Al-Quran pula Ustaz bahwa di sekitaran kamu terdapat banyak orang munafik. Pertanyaannya kemudian Ustaz, kenapa Nabi tidak melakukan satu tindakan misalnya apakah memusnahkan para munafikun itu sehingga nantinya tidak melakukan semacam balas dendam terhadap keturunan Nabi Ustadz. Apa hal yang ini yang ingin dicapai oleh Nabi, maksudnya tujuannya kenapa sampai tidak melakukan terlebih dahulu pemusnahan para munafikin Ustaz. Makasih. Iya, pertanyaan yang bagus ya, perhatikan jawabannya singkat saja bahwa memusnahkan atau mentiadakan, menafikan, membunuhlah begitu atau apa saja namanya ketika belum tahakkuk, belum terwujud, belum terjadi, belum ada peristiwanya, nggak boleh, ya nggak boleh. Hanya dengan cara yang lain yang boleh. Tapi dengan cara memusnahkannya atau menghukumnya langsung begitu, menghabiskannya, membunuhnya nggak boleh. Sampai-sampai ketika Imam Ali masuk ke dalam masjid, dia melihat ada Ibnu Muljam sedang tiduran tengkurap, ya, dan ada pedang di situ. Dan Imam Ali sudah tahu ini akan membunuh. Kalau nggak tahu bukan Imam nanya, Imam sudah tahu. Tapi karena belum membunuh, ya bisa jadi ada al-bada nanti ada perubahan dari Allah. Nggak tahu, maka Imam Ali nggak boleh mengambil tindakan. Langsung menangkap Ibnu Muljam, ditangkap. Loh, salah apa? Kalau belum terbukti ditangkap, nggak boleh sampai begitu. Jadi para imam masyhur juga Rasulullah tahu kejahatan kaum munafikin yang akan berbuat jahat, tahu, tapi ketika belum terwujud kejahatannya, belum terbukti, belum tahakkuk, belum terrealisasi, ya maka tidak boleh menghukuminya. Hanya saja Nabi para imam masyhur sudah melaksanakan hal yang lain, ya seperti misalnya irsyadat, bimbingan dari Quran, kemudian nasihat, kemudian adanya injar, memberikan khauf, takut akan sisa neraka, ancaman dan lain sebagainya sudah disampaikan. Sudah lengkap. Artinya dakwah dari sisi dakwah dengan hikmah dan seterusnya sudah lengkap. Sehingga mereka sudah paham, sudah tahu tentang akibat buruk yang mereka lakukan itu. Tapi karena iman mereka, kejahatan mereka begitu tebal, hijab begitu tebal, mereka tidak mengindahkan nasihat Nabi atau nasihat Imam Ma'sum. Mereka terdiam semuanya dan mereka seakan-akan sengaja masuk ke dalam api neraka, menjerumuskan dalam api neraka, seperti itu. Seperti hanya orang yang sudah sudah kecanduan hal yang mabuk misalnya, tahu itu memabukkan atau berbahaya, tapi juga diminum juga, dimakan juga seperti itu. Dan itu pun pada tataran-tataran yang ringan,
pada tataran yang ringan. Kita masih melakukannya. Itu apa namanya? Mungkin bisa dikatakan bodohnya kita. Pada tahapan yang ringan kita pun melakukannya. Terkadang misalnya ada informasi yang meyakinkan bahwa makan itu, makanan gorengan apa segala macam nggak baik buat kamu. Karena hawa nafsu ya dimakan juga. Kan sudah tahu. Ini pada tahap yang ringan. Minuman yang misalnya minuman yang sudah jadi itu, minuman instan ya, kan banyak sekali. Itu kan berbahaya jelas. Kita makan juga. Makan di restoran yang ada misalnya sosis yang pembuatannya kita nggak tahu dari apa. Sudah saya sampaikan menjual ayam di pasar secara syar'i sangat sulit. Kita tahu, kita makan juga. Ini kita padahal. Apalagi yang sudah pada tataran kekufuran, kemusyrikan, kemurtadan sangat berat sekali. Nah kita saja masih menerjang, masih rakus kita ini makan sembarangan, nggak tahu hal haramnya, bumbunya apa, produksi dari mana, daging sapi, ayam dari mana. Kalau kita terjang juga, itu kita. Pada tataran itu kita juga termasuk sedikitnya mencapai seperti mereka, seperti itu. Ya. Jadi itu masalahnya bahwa para nabi sudah menyampaikan dan sudah menjelaskan, tapi mereka memang betul-betul ada penyakit yang sangat dalam, sehingga mereka tidak mengendalikan hal itu. Adapun mengapa nabi tidak melakukan tindakan secara fisik, menangkap, memenjarakan, membunuh, yang nggak boleh, karena belum tahakuk, belum terwujud, belum terbukti kejahatannya seperti itu. Ketika misalnya kita ingin menangkap pencuri, ya, kita tahu nih orang pencuri ini, tapi kita hanya katanya atau lihat tandanya. Ketika dia lagi diam kita tangkap, ya nggak boleh. Ini kan pencuri. Lah mencuri di mana? Mana buktinya? Begitu. Kalau dia sedang mencuri, ditangkap ada bukti itu baru dibolehkan. Selama kita belum ada bukti, kita belum lihat dia sedang mencuri, maka tidak boleh. Itu Bu contoh seperti itu. Dalam Islam seperti itu ya. Mungkin itu bisa berikan jawaban pada Ibu. Baik Ustaz, makasih Ustaz. Iya, sama Bu Sumarni. Di chatroom ada beberapa pertanyaan, tapi kita kasih kesempatan kepada yang raise hand dulu. Ibu Khairia, silakan. Baik, Mira. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Ustazah, Wardah. Semoga cepat sembuh, diberi rahmat dengan sempurna. Ke Bu Ira juga ya, cepat sembuh Bu Ira. Saya ini pertanyaan. Tadi kan ada Ustaz mengaitkan peristiwa Syarifah dengan peristiwa Karbala gitu ya Ustaz ya. Ada sangat erat kaitannya gitu ya. Betul. Puncaknya itu kan di Karbala, sehingga mohon saya dibenarkan kalau saya salah memahami Ustaz. Sehingga itu tadi kita waktu ziarah mengucapkan ya syarallah gitu ya. Jadi darah Allah yang menuntut itu nanti Allah gitu ya maksudnya ya, yang menuntut pengorbanan Imam Husain itu karena darah beliau tertumpah karena itu karena menginginkan agama Allah sudah mulai hancur pelan-pelan sejak di Sakifah itu sudah mulai kayak dibelokkan gitu Ustaz. Iya. Nah sampai puncaknya Imam Husain jadi sudah kezaliman itu sudah merajalela banget oleh Yazid zamannya pemimpinan Yazid. Jadi Allah nanti sehingga Allah yang balasnya. Itu juga ada kaitannya dengan yang kata Nabi Husain dariku dan aku dari Husain itu. Maksudnya karena agama itu akan benar karena perjuangan Imam Husain itu Ustaz ya. Ya. Mohon mohon pemaham ini Ustaz pencerahannya. Afwan. Iya. Jadi Ibu sampaikan sudah bagus, sudah tepat ya seperti itu bahwa karena memang permusuhan begitu sengitnya dan begitu dalamnya sehingga baru terwujud pada masa Imam Husain. Karena mereka betul-betul sudah merasa kuat, persiapan sudah matang dan disitulah dibantai di Karbala ya. Dan juga mengenai setelah lahiriah tentu saja setelah lahiriah Imam Husain tiada, darahnya ditumpahkan, keluarganya dibantai ya, di penjara, digiring ya, ditawan. Itu lahiriahnya Imam Husain Ahlul Bait kalah, tapi di balik itu batiniahnya ada revolusi,
ada gerakan yang berkelanjutan sampai pada masa kita sekarang yang bersambung pada revolusi Imam Khomeini tentunya. Dan ini revolusi yang berikutnya yang kedua ini adalah revolusi Iran untuk mengalahkan dunia, mengalahkan Amerika, Zionis, Israel, dan juga angkatan lain kaum munafikin yang bersekongkol atau berpijak bersama mereka, bersama orang kafir dan orang kaum musyrikin seperti itu. Itu berlangsung sampai pada masa kita sekarang. Jadi secara batiniah, secara ma'nawiyah bahwa perjuangan Imam Husain melahirkan dan menampakkan kemenangannya. Sekarang semakin nampak sampai pada masa zuhurnya Imam Zaman insyaallah. Maka ketika itu betul-betul ya sarallah itu pembarisan dendam darah Allah dibuktikan oleh Imam Zaman dengan izin Allah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang yang digolongkan orang yang membalas dendam ya atas dari Imam Husain di Karbala dengan usaha kita, dengan upaya kita sekalipun hanya sedikit. Karena itu salah satu upaya dan usaha kita adalah kita menghidupkan acara Asyura di malam-malam Muharram ini insyaallah. Dan kita berusaha untuk mengorbankan apa saja yang kita miliki, pikiran, tenaga, tulisan, misalnya berupa uang, makanan, apa saja kita keluarkan sebisa mungkin. Insyaallah pada tiap Muharram ini tentu ramai ya, semarak orang-orang yang bergabung dalam kafilah Al-Husain dengan acara-acara tiap malam Asyura insyaallah malam. Saya pun setiap tahun membuat di rumah di yayasan saya. Cuma tahun ini saya dari jauh membimbing, tapi tetap ada di BBK insyaallah acara malam Asyura, dan sudah banyak donatur yang mengirimkan uangnya dan ada yang menyiapkan kuenya sudah siap. Nah, biasanya kewalahan kebanyakan makanan ya. Jadi jangan lupa walaupun hanya sedikit usahakan membuat acara Asyura ya, dan jangan malas untuk berkorban semampu mungkin insyaallah, sebisa mungkin sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Itu yang bisa saya sampaikan tentang perjuangan Imam Husain Islam di medan Karbala. Syukur Ustaz. Ya. Ya, sama-sama Bu Faiz ya untuk pertanyaannya. Terima kasih. Ustadz, kita beralih ke chatroom dulu ya. Nanti setelah itu Pak Muhammad Rajab bisa bertanya. Kita bacakan di chatroom dulu. Dari Pak Bowo, air mata tidak berhenti mendengar penjelasan Ustadz tentang hal ini. Ya, benar Pak Bowo. Memang kalau penjelasan mengenai Imam Husain kita selalu meneteskan air mata. Itu menandakan kalau adanya kecintaan ya Ustadz ya di hati kita, dan kesedihan itu bukan semata-mata kita sengaja ya, karena memang secara lahiriah, secara rohani juga kita merasakan. Tidak juga, saya pernah dengar bahkan ada orang yang bukan dari komunitas Ahlul Bait juga setelah mendengar cerita Imam Husain pasti akan menitikan air mata. Itu Masya Allah ya Ustadz ya. Iya betul. Kemudian dari Pak Heru, mungkin saya terlewat Ustadz, redaksi pertama ziarah Asyura ini dari siapa ya? Dari Imam Maksumin atau ulama? Silakan Ustadz. Iya. Yang pertama tentang tangisan dulu ya, tentang tangisan sedikit, bahwa menangiskan itu akibat atau efek dari bagian dalam, bagian batin, bagian hati, bagian rohani seseorang, hingga berefek kepada mata, ke air mata. Itu efek. Efek dari mana? Dari dalam, dari batin, dari rohani, dari perasaan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa tangisan yang nampak dengan air mata itu bertingkat-tingkat, berderajat-derajat, ya, bergradasi. Terkadang seseorang menangis karena perasaan. Siapa yang tidak menangis ketika melihat cucu Rasulullah dibantai? Siapa menangis? Itu dengan perasaan tentunya. Itu fitrah. Kemudian meningkat lagi dengan pengetahuan, meningkat lagi dengan wilayah misalnya. Berarti tangisan kita sudah berapa tingkat tuh? Tangisan kita pada Imam Husain sudah berapa tingkat? Bertingkat-tingkat. Karena perasaan, karena fitrah, karena keyakinan, keimanan, dan karena wilayah. Lebih tinggi lagi. Nanti di atasnya karena misalnya tingkatan syuhudi, tingkatan mukasyafah. Jadi nggak ada batasnya tangisnya itu. Adapun air mata yang keluar hanya terbatas. Air mata yang keluar kelihatan, tapi sumbernya itu nggak terbatas sampai pada tingkatan para Eropa, tingkatan Imam Maksum, tingkatan para nabi. Semua menangis. Ya. Bahkan bukan saja manusia, pepohonan, hewan menangis.
Ya, matahari, bulan semua menangis, apalagi manusia. Jadi semua menangis, ada tingkatan-tingkatannya. Nah, bagaimana dengan kita? Nah, kita berusaha meningkatkan tangan kita. Nah, kita belajar seperti ini, yaitu menggali tentang Imam Husain, Raja Asyura, termasuk kita meningkatkan air mata kita dari dalam batin. Kita semakin mengenal, kita semakin cinta, semakin dekat, maka air mata yang misalnya yang tadi keluar beda dengan yang akan keluar nanti, walaupun sama-sama air mata, tapi nilainya berbeda. Sehingga setetes air mata yang keluar karena irfan pada Imam Husain, karena wilayah, itu nggak bisa disamakan dengan nilai dunia seisinya, nggak bisa, betul-betul nggak bisa, bukan basa-basi. Kenapa? Karena sumbernya ma'rifat dari Imam Husain, kepada kesetiaan, pada loyalitas, dan kepada masalah ubudiyah sesuai dengan ajaran Imam Husain, seperti itu. Sehingga satu tetes air mata lebih tinggi nilai dibanding dunia dan seisinya. Kapan kita tahu? Nanti di akhirat, kalau kita ngerti, kita lihat langsung hasilnya, tahu, baru akan paham kita bahwa ternyata satu tetes mata di dunia yang kita keluarkan lewat mata kita karena kita berwilayah itu lebih tinggi nilainya, nggak bisa dibandingkan dengan dunia dan sisinya. Kok bisa? Ya bisa. Kenapa bisa? Karena setetes air mata itu bisa membuat kita bahagia abadi di surga. Nah, kan dunia seisinya lenyap, ya paling 100 tahun atau kiamat lenyap habis sudah. Tapi setetes air mata dan kesetiaan pada Imam Husain, kita diterima nanti di surga, kita berwilayah, kita mengamalkan ibadah dengan ajarannya abadi. Nah, sehingga setetes air mata lebih tinggi nilai dibanding dunia dan seisinya, bahkan nggak bisa dibandingkan sebenarnya, karena bahasa kita sangat terbatas begitu. Sehingga kalau bertetes air mata kayak apa nilainya? Kayak apa? Nggak bisa dibandingkan. Itu nikmatnya tetesan air mata orang yang berwilayah tapi paham. Kita paham, mengerti. Dan kita belajar sekarang ini demi untuk paham. Namanya untuk apa? Ini manfaat belajar. Karena itu anjuran saya, baca Raja Asyura kita baca, disempatkan siang atau malam, terutama di bulan Muharram ini kita baca paling nggak 1 kali siang atau malam, jangan tinggalkan. Ya, insya Allah. Itu tambahan tentang air mata tentunya ya. Sehingga kalau misalnya orang menangis tanpa air mata, bukan berarti itu nggak ada nilainya. Karena kalau antum melihat azannya Imam Khomeini, Rabah, dia hanya begini saja. Apakah berarti nggak ada air matanya? Apakah berarti kurang? Enggak, nilainya nggak lihat dari air matanya, bukan. Banyak orang awam nangisnya sampai tersengguk-sengguk, sampai nggak bisa, sampai nggak karuan. Apakah itu nilainya? Tentu enggak, lihat dari batiniahnya. Imam Khomeini, Rabah, Syabajah kelihatan sederhana, tapi menangisnya terus-menerus dalam, begitu. Kita nggak bisa gambarkan. Jadi kita melihat kesedihan seseorang bukan diukur dari air mata saja. Banyak orang yang sedih luar biasa. Ibunya meninggal, ayahnya meninggal, kelihatan biasa saja. Ya di dalam. Ya, kelihatan anaknya sakit, terutama laki-laki ya. Kelihatan anaknya sakit, susah. Oh, kelihatan biasa saja. Ya lahiriahnya, batinnya kita nggak tahu seperti itu. Ya, itu kita nggak bisa melihat lahiriahnya. Itu nilai batiniah namanya, yang kita nggak paham. Itu benar tentang air matanya. Kemudian tentang sanad ziarah. Ya, jadi pada intinya, pada dasarnya semua amalan yang dari riwayat dan dari Imam Ma'sum, bahkan juga dari para urafa itu bersumber dari Imam Ma'sum dan bermata rantai sampai kepada Rasulullah. Jadi tidak ada ajaran, tidak ada riwayat, tidak ada hadis yang tidak bersumber dari Rasulullah. Semua bersumber dari Rasulullah. Seperti itu. Cuma terkadang seorang imam fulan menyampaikan, imam yang lain belum sempat menyampaikan atau belum masanya, dan banyak begitu karena kondisi yang berbeda-beda. Padahal ilmu imam semuanya sama. Jadi hadis-hadis riwayat yang ada pada seorang imam itu pada imam yang lain. Kenapa? Karena semua ilmu Rasulullah itu turun pada Imam Ali. Semua ilmu Imam Ali turun pada imam berikutnya sampai pada imam zaman. Yang pertama, yang kedua, Nabi dari dulu sampai hari ini, Nabi kita Imam Ali dulu sampai hari ini dan semua imam Ma'sum mendapat ilmu laduni. Ilmu laduni, ilmu dari Allah yang enggak terputus. Tanpa belajar, tanpa proses belajar di kelas atau dengan proses membaca, ilmu langsung dari Allah. Ilmu laduni mereka enggak terputus. Itu untuk para nabi, para rasul, untuk Rasulullah, untuk para imam Ma'sum sampai sekarang. Sehingga Jar Asyura pun pasti bersumber dari Rasulullah.
cuma disampaikan oleh imam tertentu ya. Yang jelas saya lupa dari imam siapa ini, yang jelas ya sumber dari Rasulullah, walaupun dari imam tertentu, tapi sanadnya secara batiniah bersumber dari Rasulullah dan tidak ada yang tidak bersumber dari Rasulullah. Kita yakin, kita baca begitu. Kalaupun nanti ada ikhtilaf sanad, ada perdebatan, itu sudah ranah para ulama, sudah ranah para ulama hadis. Kita nggak mampu untuk membahasnya karena sangat jeluk sekali, sangat dalam sekali. Kita hanya membaca yang sudah dikenal oleh para ulama. Nah, jarang saja sangat terkenal, ada sedikit perbedaan antara kalimatnya. Nah, kita baca yang mana saja boleh. Nah, kita nggak usah merisaukan atau meragukan apalagi tentang sanad atau silsilah mata rantai riwayatan jarah tersebut. Itu mungkin bisa saya sampaikan menjawab ucapan dari Mas Heru ya, Mas Heru. Ya, insya Allah bisa dipahami ya Pak Heru ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Sri. Ya Aba Abdillah artinya penghamba. Maksudnya bagaimana Ustaz? Sepertinya tadi sudah Ustaz jelaskan ya. Iya, insya Allah nanti Ibu Ira kirim rekamannya ya, biar diulang lagi insya Allah. Bahwa Abdillah itu ya, Imam Husain sebagai ayahnya para penghamba Allah, ya para ubudiyah insya Allah. Nanti setelah ini akan saya kirimkan PDF-nya. Juga rekaman kalau sudah selesai di loading. Kemudian pertanyaan dari Umi Sabah, cinta dunia adalah akar segala kesalahan dan memusuhi Imam Husain. Sesungguhnya orang-orang Bani Umayyah telah menjadikan dunia sebagai Tuhan mereka. Betulkah seperti itu Ustaz? Silakan Ustaz. Iya, sudah betul, tepat sekali. Cinta dunia itu ketika cinta dunianya mentok di situ, berhenti di situ, ya petaka. Tapi kalau cinta dunia sebagai wasilah, sebagai perantara, sebagai jembatan media menuju akhirat, itu dianjurkan. Ya, jadi nggak apa-apa kita dunia, kita rajin bekerja cari uang. Ya, kita misalnya ingin beli mobil yang bagus, ingin beli alat-alat. Tapi untuk akhirat, kenapa cari uang banyak? Ya kan untuk fakir miskin, untuk yatim piatu, untuk bisa ziarah, untuk bisa haji, untuk bangun pesantren, cari sebanyak-banyaknya, nggak apa-apa. Itu dibolehkan. Kenapa? Karena cinta uang, cinta pekerjaan, cinta dunia uang di situ untuk ke akhirat, nggak apa-apa. Kita ingin beli mobil misalnya, beli mobil yang bagus. Buat apa? Buat ambulan. Buat siapa? Buat fakir miskin, buat tetangga. Itu dibolehkan. Karena kita cinta mobil, cinta dunia untuk akhirat begitu. Dan kita cinta gedung, cinta apa saja. Kalau tujuannya akhirat, tidak mentok, tidak berhenti pada dunia itu, maka itu terpuji, itu dianjurkan. Tapi kalau hanya mentok, berhenti hanya pada dunia, saya cinta pakaian. Kenapa cinta pakaian? Ya saya ingin pakai. Nggak ada tujuan untuk akhirat, nggak ada tujuan untuk misalnya buat sholat. Ya hanya senang dipuji apalagi, senang tampil, itu cinta dunia namanya. Bahkan juga semuanya cinta uang, cinta anak, cinta suami, cinta istri, cinta apa saja. Kalau tujuannya diri, tujuannya ego, tujuannya ingin dipuji, ingin dilihat, baik rumah apa saja, maka itu yang cinta dunia itu akan merusak. Kalau yang berwilayah merusak wilayahnya, yang tidak berwilayah makna dia akan jauh daripada wilayah seperti itu. Jadi beda antara cinta dunia sebagai perantara dengan cinta dunia hanya mentok berhenti pada dunia semata. Itu pada kajian akhlak dibahas tentunya. Itu mungkin bisa saya sampaikan. Jadi mereka cinta dunia hanya untuk dunia, karena mereka meraih kerajaan hanya untuk dunia. Mereka tidak kenal akhirat, mereka tidak ingin akhirat, bahkan mereka tidak akhirat sehingga mereka di akhirat terjun dalam api neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Jelas ya insyaallah. Ya, insyaallah dipahami insyaallah ya. Silakan Pak Muhammad Rajab mau bertanya langsung saja. Ya, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita memperhatikan memang teks secara Asyura itu di bagian awal atau paragraf pertama itu semuanya adalah salam, dan salam itu ya urutannya tadi sebagaimana yang disampaikan bahwa itu sebetulnya memperkenalkan Imam Husain dan hubungannya dengan kebenaran pada puncak manusia yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia disebutkan sebagai Assalamualaikum ya bena Rasulullah.
dan seterusnya. Itu perkenalan. Dan tadi disampaikan terkait dengan makna salam itu adalah terkait dengan keselamatan, terkait dengan kebenaran, terkait dengan kebaikan. Apakah ketika ke ahli kubur yang lain, Ustaz, ketika kita menyampaikan salam itu maknanya dibawa ke sana atau maknanya digradasikan sedikit, dibawa daripada, kan sangat berbeda kalau kita salam kepada Rasul dan A'immah dan kita salam kepada mungkin mukmin yang lain di luar daripada 14 manusia suci ini. Kayak misalnya mungkin ada doa ziarah kubur yang diajarkan itu Assalamualaikum ya ahli jari, itu juga akan salam. Dan dalam pelajaran kita tentang ziarah kubur, salah satu syarat ziarah kubur itu karena di dalamnya ada salam kita kepada ahli kubur. Itu mungkin penempatan nanti Ustaz supaya kita proporsional terhadap para maksumin dengan kepada mukmin yang lain dan atau manusia-manusia secara umum yang kita ziarahi kuburannya. Itu yang pertama, Ustaz. Tapi masih berkaitan dengan itu, selanjutnya adalah tadi ada tawalli dan tabarri. Saya menangkap dari pembicaraan tadi itu boleh jadi tawalli dengan tabarri ini adalah terkait dengan salam dan laknat yang ada di dalam teks Syiar Asyura itu. Karena pernyataan pertama dalam ziarah itu adalah salam, dan mereka itu kan manusia-manusia agung, mereka itu adalah kebenaran yang berwujud manusia yang dianggap sebagai bahwa Imam Hussein pewaris dari Rasulullah, Imam Hussein pewaris dari Imam Walid, Imam Hussein pewaris dari Fatimah Zahra. Bahkan kalau ziarah waris itu berkembang lagi mulai dari Nabi Nuh sampai Nabi Isa alaihissalam sampai Rasulullah, itu dalam ziarah waris itu disebutkan nama-namanya. Tapi itu ditujukan pada Imam Hussein sebagai waris Isa Ruhullah. Nah, itu mungkin mungkin saya butuh penjelasan lebih lanjut terkait dengan tawalli dan tabarri, atau antara salam dan apakah sama dengan salam dan laknat dalam Syiar Asyura. Kemudian terakhir yang ketiga, Ustaz, dalam doa-doa tawassul itu selalu ada semua imam kita sebut sebagai Assalamualaikum ya benar Rasulullah, mulai dari Imam Hasan, Imam Hussein, kecuali Imam Malik, kemudian Ali Zainal Abidin sampai Al-Qaim Al-Muntazarul Mahdi Ajalallah Farajah Syarif, selalu Assalamualaikum ya benar Rasulullah. Tadi ada penjelasan bahwa ini bukan hanya putra sebagai biologis, tapi mungkin putra sebagai ruhani. Mungkin butuh penjelasan lebih lanjut karena tadi hanya Imam Hussein, bagaimana dengan imam-imam yang lain, Ali Zainal Abidin dan seterusnya sampai Al-Qaim, juga disebutkan dalam tawassul itu ya benar Rasulullah. Ya, mungkin itu Ustaz butuh penjelasan lebih lanjut untuk saya. Makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada 3 pertanyaan. Yang pertama mungkin yang bisa saya berikan jawabannya secara singkat, bahwa tentang makna salam. Jadi assalamualaikum itu ketika kita mengatakan assalamualaikum, maka di sini yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita pahami ada 2 hal. Pertama, ungkapan atau kalimat atau ucapan assalamualaikum dan maknanya. Yang kedua, orang yang kita tujukan, kita mengucapkan assalamualaikum atau assalamualaikum itu kepada siapa? Kan bedanya kalau banyak mestinya kum, atau untuk penghormatan juga kum, assalamualaikum misalnya begitu. Nah, kita assalamualaikumnya pada siapa? Pada orang tua, pada anak, pada teman. Sehingga dengan 2 hal ini kita akan paham nanti bahwa sebenarnya assalam itu bergradasi, bertingkat-tingkat, dan lahiriahnya assalamualaikum atau assalamualaikum itu lahiriah, itu teksnya, itu ungkapannya atau kalimatnya. Tapi batiniahnya tergantung niat kita. Bahkan kita nggak boleh assalamualaikum kepada orang yang non muslim seperti itu. Ya, jadi kita yang bisa mengetahui, kita bisa mengukur kedalaman makna assalamualaikum yang kita ucapkan, walaupun lafadznya sama. Sehingga nanti setelah kita mengenal, kita mengetahui orang yang kita ucapkan salam itu, maka kita sejauh mana makna kedalaman salam yang kita sampaikan, begitu.
Sehingga kalau assalamualaikum kita sampaikan kepada Imam Ma'sum, pada Rasulullah, itu mengandung tawalli, mengandung tabari, mengandung baiat, mengandung tawasul, mengandung pendekatan secara rohani, mengandung mohon syafaat. Wah, banyak sekali. Kenapa? Karena ya yang kita salami itu Rasulullah, yang kita salami itu Imam Ma'sum, sehingga makna salamnya seluas mungkin, ya sebanyak mungkin, seluas alam inilah salam tersebut. Kayak ungkapan salamun ya hatta matla'il fajr, itu masih terbatas. Salam sampai terbit matahari pada malam malam Qadar ya, Islam Qadar itu terbatas. Jadi ada salam yang tidak terbatas. Kenapa? Karena kita menyampaikan salam kepada Rasulullah, pada Imam Husain. Ya semakin banyak yang kita kenal tentang Rasulullah, tentang Imam Husain, maka salam kita sebanyak itu yang ada di benak kita, yang ada di hati kita. Semuanya terus pada semua kebaikan terus pada orang yang kita salami. Jelas ya? Nah, kalau orang yang kita salami misalnya orang yang rendah, katakanlah kita berziarah kubur juga, assalamualaikum ahlal kubur. Apakah maknanya sama dengan yang kita baca pada Rasulullah? Tentu tidak. Ya, assalamualaikum pada ahli kubur orang biasa sangat sempit. Itu kita mendoakan semoga engkau selamat, semoga engkau tidak masuk neraka, semoga engkau dapat syafaat. Gitu udah cukup. Itu assalamualaikum. Bagaimana pada orang hidup pun kita assalamualaikum pada seorang guru, pada seorang ulama, pada seorang marja. Ya, banyak salamnya, banyak kandungannya. Assalamualaikum kepada teman, ya biasa. Hanya keselamatan jasmani ruhani itu. Jelas ya? Jadi assalamualaikum lafadznya sama, tapi kedalamannya berbeda-beda. Maknanya, maksudnya yang ditujukan bertingkat-tingkat. Tergantung pemahaman seseorang, tergantung yang dihadapi itu siapa. Itu yang bisa saya berikan jawaban yang pertama. Kemudian masalah la'nat dan salam, ya betul sudah jelas bahwa makna salam itu dan laknat mengandung tawali dan tabari, tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana ada tawali harus ada tabari, sebagaimana ada wilayah harus ada baro'ah. Nggak mungkin ada salah satunya saja tanpa kedua-duanya. Nah, sebagaimana ada salam juga ada laknat. Seperti itu dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Artinya dia sebagai pasangan yang nggak bisa dipisahkan kedua-duanya. Karena itu setiap salam ada laknat, setiap tabari ada tabari. Nah, dan ketika kita salam kepada Imam Ma'sum ada tawali di situ. Dan ketinggian tawali kita pada Imam Ma'sum ketika salam tergantung ilmu kita, tergantung kesetiaan kita dan iman kita. Ya, jangan sampai kita salam pada Imam Ma'sum nggak ada nilai tawalinya, nggak ada tabarinya. Karena itu ketika kita mengucapkan salam nanti berikutnya ada laknat, di situ mengandung tabari. Ya, kita berbebas diri dari musuh-musuh Ahlul Bait, musuh-musuh Imam Husain alaihi salam. Ya sangat luas sekali makna salam di sini. Enggak lepas dari tawali dan tabari. Itu yang kedua ya. Masalah apa tadi? Masalah tawali dan tabari dalam masalah salam. Ada tawali ada tabari. Yang berikutnya tentang masalah ungkapan ya betul Rasulullah. Ya, betul bahwa semua Imam Ma'sum itu bisa diucapkan yabna Rasulullah karena dua hal. Pertama, memang mereka keturunan Rasulullah. Ya, secara lahiriah, secara lafzi, secara fisik mereka semua ada darah yang mengalir darah Rasulullah. Secara nasab, secara fisik, secara keturunan. Jika itu kita bisa mengatakan ya benar Rasulullah. Begitu. Bahkan kepada orang-orang yang nasabnya bersambung kepada Rasulullah sampai sekarang pun para habaib misalnya kita boleh mengatakan ya benar Rasulullah. Itu kan hanya lafaz, ya, hanya lafaz dan ungkapan yang maknanya lahiriahnya nasab mereka bersambung kepada Rasulullah yang kita pahami, yang kita yakini. Kalau kita menganggap seperti itu maknanya yang pertama. Yang kedua adalah ya benar Rasulullah itu mengandung risalah, mengandung message ya, mengandung syariat. Karena Rasulullah membawa syariat, kemudian nasihat Rasulullah diteruskan oleh para Imam Ma'sum, maka semua Imam Ma'sum ketika disebut Ibn Rasulullah berarti mereka mengandung dan membawa risalah Rasulullah yang murni, yang asli. Sehingga kalau kita mengatakan ya benar Rasulullah kepada Imam Ma'sum berarti dua hal. Pertama, mereka keturunan Rasulullah secara darah, kedua mereka membawa risalah Rasulullah. Seperti masalah ab juga ya bukan saja ibn anak, masalah ab juga ayah. Kata Rasulullah
ana wa Ali abawa hadhil ummah. Aku dan Ali, ya, aku dan Ali ayah umat ini sampai hari kiamat. Jadi umat Islam yang berwilayah itu terutamanya sejak masa Rasulullah sampai hari kiamat, ayahnya adalah Rasulullah Imam Ali, begitu. Jadi orang yang beriman yang berwilayah sejak masa Rasulullah sampai hari kiamat punya ayah ruhani dua, yaitu Rasulullah dan Imam Ali. Dan Imam Ali bukan saksi, ya, bukan pribadi, tapi sebagai wali. Sehingga kalau Imam Ali sebagai ayah umat, bukan sebagai pribadi Imam Ali, tapi sebagai wali, maka para imam berikutnya sebagai ayah juga. Nah, sehingga ayah kita itu banyak, ayah spiritual kita, ayah manawi kita. Di samping Rasulullah, para imam ma'sum semuanya adalah ayah-ayah kita. Nah, sehingga bahwa ketika di masa Rasulullah, ya, di masa Rasulullah, ayah mereka, ayah ma'nawiyah, ayah risalah, ayah spiritual Rasulullah. Pada masa Imam Ali, ayah mereka yang berwilayah adalah Imam Ali dan Rasulullah. Pada Imam Hasan, ayah mereka adalah Imam Hasan, Imam Ali, Rasulullah. Pada masa Imam Husain, ayah mereka adalah Imam Husain, Imam Hasan, Imam Ali, Rasulullah. Terus begitu seterusnya sampai pada masa kita Imam Zaman, maka ayah kita adalah ya Imam Zaman, Imam Hasan Askari, dan terus sampai kepada Rasulullah. Jadi ayah kita itu ada 12. Ya, ibu kita Sayyidah Zahra. Itu ayah spiritual, ayah ma'nawiyah, begitu. Ya, sebagaimana ibn juga seperti itu, maka ayah pun bermata rantai, gitu. Jelas ya, insyaallah itu bisa saya pahami secara mungkin masih global, ya, masih belum rinci betul. Nah, nanti perinciannya mungkin kapan-kapan kita bisa bahas lagi kalau masih ada yang perlu dibahas, insyaallah. Ya, sudah jam 8 lewat ya, Ibu Ira. Tolong bisa dipahami ya Pak Muhammad Rajab ya. Iya Ustadz, sudah jam 8 lewat, tapi ini ada pertanyaan satu di chatroom dari Pak Arif. Apakah mau di? Ya boleh, terakhir ya. Ya. Ya, salam Abu ya, semoga sehat selalu, dan Ustazah Wardah semoga cepat pulih dari penyakitnya. Amin. Amin. Insyaallah didengar suaranya, kalamnya didengar oleh Umi Wada yang juga hadir di sini. Iya. Seandainya peristiwa Karbala kita alami seperti kisah Muslim bin Aqil, ya, dan ketakutannya ahlu Kufah hingga mengkhianati Imam Husain alaihissalam. Ya. Ketika datang ke Kufah, tapi kemudian diancam oleh Gubernur Ubaidillah bin Ziyad. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menguatkan diri kita untuk tidak sampai mengkhianati Imam Husain alaihissalam? Silakan Ustaz. Iya, ini pertanyaannya simpel tapi bermata rantai tentunya, dari yang paling dasar sampai yang paling tinggi. Dan ini pelajaran seumur hidup tentunya. Nah, karena untuk tidak mengkhianati itu harus memahami semuanya. Ini sangat berat karena orang yang bersama Imam Ali sendiri, Imam Ali bisa mengkhianati. Dan bahkan sampai orang yang pada masa sekarang pun karena terbujuk, karena terkecoh bisa mengkhianati, yaitu sebagian marja. Itu kaum munafikin, sangat berat. Jadi gimana supaya kita tidak mengkhianati? Ya banyak perlu kita laksanakan. Kita pelajari akidahnya, pelajari fikihnya, kita hati, fatwa-fatwa marja kita amalkan, akhlaknya kita pelajari, kita amalkan semuanya. Nah, dengan mempelajari, memahami dan mengamalkan semua itu, sehingga kita paham mana perintah, mana larangan, mana yang mendekat, mana yang menjauhkan, kita amalkan. Nah, dengan tazkiyatun nafs tentunya, maka kita akan selamat dari pengkhianatan insyaallah. Itu jawabannya global, tapi usahanya semuanya, belajar ma'rifahnya, tauhidnya, kemudian fikihnya, kemudian akhlaknya, kemudian tazkiyatun nafsnya yang sangat luas sekali. Dari mulai amalannya, doanya, makanan, minuman, semuanya, nanti insyaallah kita akan selamat. Karena kalau ada hal-hal yang diterjang, ya bisa jadi pengkhianat. Sebab orang-orang yang mengkhianati Imam Husain di Karbala itu ya bermacam-macam sebabnya. Dan ada juga yang mengkhianati Imam Husain dengan sebab dia makan barang yang haram. Jadi makan barang haram, kata yang sebab bisa dibilang pengkhianat. Walaupun ibadahnya rajin, ilmunya setumpuk, ya, tapi makannya sembarangan, makannya rakus, yang haram dimakan juga, minuman yang haram dimakan juga, maka berakibat jadi pengkhianat. Jadi banyak sebabnya.
Nah, jadi intinya kita belajar terus akidahnya, fikihnya, akhlaknya, kemudian tazkiyatun nafsnya kita amalkan semuanya sambil kita terus bertawassul pada imam zaman, imam kita agar kita selamat dari pengkhianatan tersebut insyaallah. Demikian jawabannya secara global dan menyeluruh. Ya, insya Allah bisa dipahami ya Pak Arif ya. Ya Ustadz, ini pertanyaan terakhir dari Pak Arif ya Ustadz ya untuk pagi ini. Masya Allah kita sudah bersama Ustadz menerangkan selama 2 jam lebih 10 menit. Alhamdulillah, insya Allah kita semua mendapat keberkahan dari ilmu yang Ustadz ajarkan. Ya, Ustadz terima kasih banyak. Mungkin kalau Ustadz memang ada kesimpulan silakan diberikan Ustadz. Sebelumnya saya terima kasih banyak kepada Ustadz untuk menyediakan waktunya pagi hari ini, juga kepada Ustazah selalu sehat selalu, insya Allah semangat selalu, insya Allah kesembuhan nanti insya Allah secepatnya. Silakan Ustadz kalau misalnya ada kesimpulan bisa langsung ditutup dengan kesimpulan dan doa kalau ada. Silakan. Iya. Yang pertama bahwa jarak Asyura cukup panjang dan ini syaratnya mungkin perlu waktu yang lama. Mudah-mudahan 2 bulan kita cukup untuk memberikan penjelasan secara detail, termasuk doa Alqamahnya nanti. Itu doa Alqamah, doa yang dahsyat yang luar biasa. Ya, kalau antum sebab belajar Asyura, kemudian sujud, kemudian lakukan sholat hadiahnya atau sholat ziarahnya dan baca doa Alqamahnya. Ya, kalau bisa tiap hari sepanjang waktu ini Muharram dan Safar. Kalau bisa seumur hidup begitu. Dan juga didengarkan lagi rekamannya, dipelajari lagi, didiskusikan dengan keluarga, dengan anak, disampaikan sehingga betul-betul mendatangkan keberkahan. Ya, saya pun berusaha, saya pun membacanya insya Allah. Dan kita saling mendoakan. Dan baca jarak juga pesan saya jangan sampai kelihatan, sampai dengar oleh orang yang tidak paham karena akan nanti berakibat jadi malah tidak baik. Ya seperti itu. Ya mudah-mudahan. Yang penting kita belajar terus, mengkaji terus, memahami terus, jangan bosan, kita tingkatkan. Ini satu kenikmatan yang luar biasa. Nah, jadi satu saat yang kita pelajari ini itu nilainya nggak bisa sama atau melebihi dunia dan seisinya. Sehingga kita yang memahami ini kita bisa memberikan bantuan, bisa memberikan syafaat buat ahli kubur kita. Itu juga nggak basa-basi. Bahwa kita yang berwilayah, kita meziarah, kita baca ini, kita bisa memberikan syafaat lewat Imam Maksum kepada ahli kubur kita insyaallah. Ya. Amin ya rabbal alamin. Itu dari saya. Juga saya mohon doanya selalu, mohon kesehatan, keselamatan, kedamaian semuanya dan kita mudah-mudahan tetap istiqomah sampai akhir hayat kita insyaallah. Amin. Mungkin dari saya akhiri, mohon maaf sekali lagi, mohon doa selalu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.